Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Khotal iman azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang tadi sudah kita sampaikan bahwa berdakwah tidak selalu dengan lisan. Namun masing-masing individu di antara kita dapat berdakwah dengan sikap serta akhlak yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita melihat betapa banyak yang terbuka hatinya menerima dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah juga yang harus kita jadikan sebagai teladan. Karena terkait dengan akhlak mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa innar rajul la yablughu bi husni khuluqihi darajatal qa'im as-sha'im atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki dia mampu mencapai derajat tinggi yang dicapai oleh mereka yang senantiasa melakukan puasa dan yang senantiasa melakukan qiyamul lail. Dengan apa? Dengan akhlak yang baik. Betapa banyak orang yang terbuka hatinya menerima hidayah karena akhlak mulia. Dan betapa banyak pula yang tertutup hatinya justru lari dari ajaran yang mulia ini karena akhlak yang buruk. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Di antara akhlak adalah al-amanah, menjaga amanah. Di antara akhlak mulia adalah as-sidq, kejujuran. Di antara akhlak yang mulia adalah al-haya, sifat malu. Banyak sekali akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah kita tidak dapat berdakwah dengan lisan kita, setidak-tidaknya kita mampu berdakwah dengan akhlak mulia. Ketika bertetangga
Maka jadilah tetangga yang menunaikan hak-hak di dalam bertetangga, yang senantiasa menjaga tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya, tidak menyakiti tetangganya, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatannya. Kalau dia mendapatkan amanah, maka hendaknya dia menjaga amanah tersebut. Dia tunaikan amanah sebagaimana yang diperintahkan. Kalau dia berkata, maka dia jujur di dalam perkataannya. Ini termasuk akhlak yang mulia. Seorang pedagang, dia dapat berdakwah dengan sikap akhlak mulia yang dia tunjukkan ketika dia menerapkan bagaimana akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perniagaan. Al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kejujuran di dalam jual beli. Maka jadilah seorang pedagang yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjanji, dia tepati janjinya. Ini diantara akhlak mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cermatilah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ahadun minal musyrikin istajarak." Jika ada orang musyrik yang ingin bertetangga, fajir, biarkan dia bertetangga hatta yasma'a kalam Allah, agar dia mendengarkan kalam Allah azza wa jal. Ini merupakan isyarat berdakwah dengan sikap. Bagaimana kita menunjukkan akhlak mulia di dalam bertetangga. Jangan sebaliknya, kita justru menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu keburukan, yang membuat orang justru lari dari ajaran yang benar. Karena akhlak yang buruk, tidak menjaga amanah, tidak memiliki kejujuran, senantiasa ingkar terhadap janji, ini diantara akhlak yang buruk yang ditampakkan. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Ketahuilah bahwa tingkatan ibadah yang paling tinggi atau tingkatan dakwah yang paling tinggi adalah mendakwahkan manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa berdakwah ini amal atau ganjaran pahalanya itu senantiasa mutawasilah, senantiasa berkelanjutan. Maka hendaknya kita senantiasa berupaya mengikhlaskan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan di dalam berdakwah, ikhlaskan niat tersebut semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya dengan itu kita akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Akhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya manusia amat sangat butuh kepada dakwah, karena mereka butuh ilmu.
Setiap individu di antara kita itu butuh kepada ilmu. Bahkan kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada kebutuhan kepada makanan dan minuman. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan dalam Majmu' al-Fatawa, "Fan-nufusu ahwaju ila ma'rifati ma jaa'a bihi sallallahu alaihi wasallam wa tibaihi minha ila at-ta'ami wasyarab." Sesungguhnya jiwa-jiwa manusia lebih membutuhkan mengetahui segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih butuh kepada mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Fa inna hadza idza fata hasala al-maut fid dunya. Karena makanan dan minuman, kalaulah sekiranya seseorang tidak mendapatkannya, maka akibat terburuk adalah hanya kematian di dunia. Kalau orang tidak mendapatkan makanan dan minuman, akibat terburuk hanyalah kematian di dunia. Namun kata beliau, wa dzaka idza fata hasala al-'adzab. Namun ilmu, apabila seseorang tidak mendapatkannya, maka dengannya dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang tadinya beriman jatuh kepada kekufuran karena tidak adanya ilmu. Maka kebutuhan manusia terhadap dai kepada dakwah ini sangat besar. Manusia butuh orang-orang yang mengajak manusia kepada jalan Allah, yang menjelaskan kepada manusia jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada umat manusia bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, hendaknya kita berupaya mengerahkan seluruh kemampuan yang kita miliki di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang dapat berdakwah dengan lisannya, di antara kita ada yang dapat berdakwah dengan sikapnya, dengan akhlaknya. Di antara kita mungkin ada yang dapat berdakwah dengan kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya. Apakah dengan ilmu dunia yang dia miliki, maka pergunakan hal tersebut di dalam kebaikan berdakwah kepada Allah SWT. Ilmu-ilmu dunia ketika digunakan untuk menopang ilmu agama, maka sesungguhnya dia dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, ar-rabi'ah as-sabru 'ala al-adza fihi. Poin yang keempat adalah as-sabru 'ala al-adza, bersabar dalam menghadapi berbagai macam bentuk rintangan, cobaan yang didapatkan oleh seseorang dalam menegakkan
ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Sungguh dalam hal ini cukuplah bagi kita sebagai pelipur lara ketika menghadapi berbagai macam bentuk halangan dan rintangan di dalam berdakwah, di dalam menegakkan ajaran Allah SWT. Cukuplah bagi kita apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Sungguh apa yang kita alami tidaklah seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Fa in kadzabuk faqad kudzibat rusulun min qablik. Kalaulah sekiranya kita saat ini didustakan, dikatakan begini dan begitu, ketahuilah faqad kudzibat rusulun min qablik. Allah berkata kepada Rasulullah SAW, jikalau sekiranya mereka mendustakan engkau ya Muhammad, ketahuilah faqad kudzibat rusulun min qablik. Rasul-rasul terdahulu sebelum engkau ya Muhammad, mereka pun juga didustakan oleh kaumnya. Ini sudah merupakan sunnatullah azza wa jalla. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, ketika Waraqah bin Naufal menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidaklah ada seorang yang mengajak manusia kepada apa yang engkau ajak ini, melainkan dia akan dikeluarkan oleh kaumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka nanti akan mengeluarkan aku? Dikatakan iya. Karena ujian itu sudah pasti akan dialami oleh orang beriman. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dengan leluasa dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa sedikit pun mereka diuji oleh Allah SWT? Tidak. Orang-orang terdahulu telah diuji oleh Allah SWT. Bahkan mungkin ujian mereka lebih berat dari ujian yang kita alami, di mana Nabi SAW menggambarkan bagaimana di antara bentuk ujian yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Di antara mereka ada yang dagingnya itu disikat dengan sikat yang terbuat dari kawat, tapi itu tidak menggoyahkan keimanan mereka. Di antara mereka ada yang diletakkan gergaji di atas ubun-ubunnya agar mereka meninggalkan akidah yang benar. Namun hal tersebut tidak menggoyahkan keimanan mereka, walaupun akhirnya tubuh mereka terbelah menjadi dua. Dan lihatlah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan mereka. Jadi ujian ini akan senantiasa menyertai langkah seorang mukmin. Mereka akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dengan ujian itulah akan benar-benar tampak siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, siapa yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad kudzibat rusulun min qablika, sungguh para rasul terdahulu mereka itu didustakan, namun fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna, namun mereka justru bersabar menghadapi segala macam penindasan yang mereka alami sampai datang kepada mereka pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalaulah sekiranya kalian merasakan sakit, maka ketahuilah bahwa orang-orang kafir mereka juga merasakan sakit sebagaimana halnya sakit yang kalian rasakan, namun kalian justru mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak mereka harapkan. Lihat bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun berkata, faqdi ma anta qad, lakukan apa yang hendak engkau lakukan, innama taqdi hadhil hayatad dunya, karena sesungguhnya engkau hanya akan menghilangkan kehidupan dunia ini saja. Kalaupun engkau membunuh kami, maka hanya kematian di dunia ini saja yang akan kami rasakan. Setelahnya kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau menyiksa, itu hanya akan kami rasakan di dunia ini saja, namun tidak akan dirasakan di akhirat kelak nantinya. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, la yunalul huda illa bil ilmi. Sesungguhnya hidayah itu tidaklah akan didapatkan kecuali dengan ilmu. Wala yunalur rasyad illa bisabr. Dan tidaklah akan didapatkan pandangan yang lurus kecuali dengan kesabaran. Dan beliau juga mengatakan, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan, dengan itulah akan didapatkan al-imamatu fid din, kepemimpinan di dalam agama ini. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan, walaqad istuhzi'a birusul min qablik fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Sungguh rasul-rasul terdahulu itu telah
diperolok-olok. Rasul-rasul sebelum engkau ya Muhammad, sungguh mereka dahulunya telah diperolok-olok. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka Allah timpakan kepada mereka akibat buruk dari perbuatan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang rasul kepada engkau yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kalian, kalian menyombongkan diri, sebahagian di antara mereka kalian dustakan dan sebahagian lainnya kalian bunuh? Ini adalah gambaran bahwa tidaklah ada orang yang beriman kepada Allah melainkan mereka pasti akan diuji oleh Allah SWT. Maka harus bersabar. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya balasan yang baik akan menanti orang-orang yang sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir, maka bersabarlah, inna wa'dallahi haq, karena sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu hak. Bersabarlah karena sesungguhnya janji Allah adalah hak. Wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun, dan janganlah engkau merasa ragu goyah akibat dari orang-orang yang tidak percaya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum, dan bersabarlah sebagaimana para rasul ulul azmi mereka itu bersabar di dalam berdakwah, di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan bahwa bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Agama Islam muncul dalam keterasingan dan nanti juga dia akan kembali dalam kondisi asing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hal yang demikian. Maka hendaknya kita bersabar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabar atas segala sesuatu yang beliau alami. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila mereka tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan inna lillah. Kalimatul istirja', kalimat istirja' itu mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita merenungkan makna dari kalimat istirja' yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, inna, sesungguhnya kami, lillah, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memiliki barang, kita berhak melakukan apa saja. Maka begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita. Allah berhak melakukan apa saja.
Dan Allah melakukan hal tersebut karena hikmah yang diinginkan oleh Allah SWT, karena kebaikan yang Allah inginkan kepada diri kita semuanya. Kita harus yakin hal yang demikian. Dan kata Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami pun nanti akan kembali kepada Allah dan akan diberikan ganjaran oleh Allah SWT. Maka tidak ada pilihan yang baik kecuali bersabar. Ini kalimat istirja. Dan musibah di sini bukan hanya sebatas kematian. Justru musibah yang paling besar itu adalah musibatun fid din. Musibah terhadap agama dan keyakinan seseorang. Ini adalah musibah yang paling besar. Karena kalau musibah kematian itu hanya sebatas pada kehidupan dunia. Tapi musibah di dalam akidah dan keyakinan seseorang itu terkait dengan kebahagiaan atau kesengsaraan di akhirat kelak nantinya. Maka inilah musibah yang paling besar. Musibah di dalam agama. Allah sampaikan, berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan sabar di sini ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, ada 3 macam jenisnya. Yang pertama adalah as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bersabar di dalam ketaatan kepada Allah. Karena menjalankan perintah Allah itu banyak halangan dan rintangannya, maka seorang perlu bersabar. Betapa banyak mereka yang mendapatkan halangan dan rintangan, celaan, cemoohan ketika mereka mengamalkan, menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mereka mendapatkan cemoohan, maka mereka harus bersabar. Yang kedua adalah bersabar an maksiatillah, bersabar menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga butuh kesabaran. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam menerima ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin menyakitkan, yang membuat kita sedih. Ini semuanya adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan merealisasikan 4 poin pokok ini, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan bersabar, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Ketahuilah bahwa wajib bagi kita untuk mengetahui 4 permasalahan. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua adalah beramal, yang ketiga adalah berdakwah, dan yang keempat adalah bersabar. Perlu kita ketahui bahwa untuk mewujudkan hal ini, mewujudkan 4 hal ini adalah merupakan bentuk jihad hawa nafsu yang paling besar. Sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa jihadun nafsi 4 maratib. Berjihad melawan hawa nafsu itu
ada 4 tingkatannya. Yang pertama kata beliau adalah an yujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haq. Berjihad melawan hawa nafsu untuk mempelajari agama yang hak, untuk mempelajari hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah an yujahidaha 'ala al-'amali bihi, berjihad melawan hawa nafsu untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ini tingkatan yang kedua. Dan yang ketiga adalah an yujahidaha 'ala ad-da'wati ilaih. Tingkatan yang ketiga dalam jihad melawan hawa nafsu adalah berjihad melawan hawa nafsu untuk berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah SWT. Dan yang keempat adalah berjihad melawan hawa nafsu, bersabar dalam menghadapi segala macam bentuk halangan, rintangan yang dia hadapi. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian muallif rahimahullahu taala beliau mengatakan wad dalil qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wad dalil, ini lanjutan dari perkataan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala setelah beliau menyampaikan 4 permasalahan yang wajib untuk kita ketahui. Yang pertama tadi adalah ilmu, yang kedua amal, yang ketiga adalah berdakwah, dan yang keempat adalah bersabar. Dalilnya apa kata beliau? Beliau mengatakan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Asr, wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal insana lafi khusr. Pada asalnya manusia itu berada di dalam kerugian. Namun ada di antara mereka yang tidak mengalami kerugian, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah illal ladzina amanu, kecuali mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini secara garis besar kita jelaskan bukan hanya sebatas ucapan yang diucapkan dengan lisan, tapi iman itu adalah ucapan dengan lisan, pembenaran dengan hati, dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Ini iman. Bukan hanya sebatas ucapan yang diucapkan dengan lisan dia beriman, tidak, tapi harus sesuai apa yang ada di dalam hatinya, pembenaran dalam hatinya, kemudian dia ucapkan dengan lisannya, dia ikrarkan dengan syahadat yang dia ucapkan, kemudian dia wujudkan dengan amal perbuatannya. Jadi sesuai antara lisan dengan hati dan amal perbuatannya. Makanya orang-orang munafik tidak dikatakan beriman. Kenapa? Karena berbeda antara apa yang dikeluarkan oleh lisannya dengan apa yang ada di dalam hatinya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang A'rab, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mereka mengatakan kami telah beriman. Namun kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna.
Katakan kalian belum beriman, tapi katakanlah kami sudah Islam. Ini sifat yang pertama. Mereka yang tidak mengalami kerugian, yaitu orang-orang beriman. Wa amilus salihat, dan mereka yang beramal salih. Dan suatu amalan tidaklah dikatakan sebagai amalan salih kecuali jika memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, dan yang ketiga sifat mereka adalah wa tawasau bil haq, senantiasa mengingatkan kepada yang hak. Ini sifat orang-orang yang beriman, selalu mengingatkan kepada yang hak, mengingatkan saudaranya ketika saudaranya lalai, tidak membiarkan. Dan mereka yang diingatkan jangan merasa marah, namun hendaknya dia bersyukur karena telah diingatkan. Dan yang keempat, sifat mereka adalah wa tawasau bis sabr, senantiasa mengingatkan untuk sabar. Karena apa? Karena tidaklah seorang itu beriman kepada Allah melainkan mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang memiliki 4 kriteria ini, maka sungguh dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Kemudian kata beliau, qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, alasan bagi umat manusia untuk berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar kecuali hanya surat Al-Asr ini saja, maka niscaya hal tersebut sudah cukup bagi mereka sebagai peringatan Sudahlah cukup surat ini sebagai hujjah atas mereka untuk berpegang teguh dengan agama, untuk mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan, untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam bentuk halangan dan rintangan. Ini menunjukkan betapa tingginya, besarnya nilai suratul Asr ini. Karena Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah Allah tidak menurunkan hujjah melainkan hanya surat ini saja, niscaya itu sudah cukup bagi mereka. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Selanjutnya Imam Bukhari rahimahullahu taala juga mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab
yang menunjukkan kewajiban bagi seseorang untuk berilmu terlebih dahulu sebelum dia berucap dan beramal. Karena kenapa? Karena amalan yang tidak dilandasi oleh ilmu, maka sesungguhnya dia tertolak. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tertolak. Maka sia-sia amal perbuatan yang dilakukan tidak berdasarkan dengan ilmu. Maka harus berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah tidak ada zat yang hak untuk diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan apa? Dengan ilmu, keharusan berilmu. Sebelum apa? Berkata dan berbuat. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, al-ilmu imamul amali wa qaidun lahu. Ilmu adalah imam, pemimpin dari suatu amalan, wa qaidun lahu, dan penuntun yang menuntun amalan, amal perbuatan seorang hamba. Wal amalu tabi'un lahu wa mu'tamun bihi, dan amal itu senantiasa mengikuti ilmu. Fa kullu amalin la yakunu khalfal ilmi muqtadiyan bihi fa huwa ghairu nafi'in li sahibihi bal madarratun alaihi. Maka setiap amal perbuatan yang tidak berjalan di belakang ilmu, maka sesungguhnya dia tidak akan mendatangkan manfaat bagi pelakunya. Justru sebaliknya, dia akan mendatangkan madarat bagi pelakunya. Sebagaimana para ulama salaf dahulunya mengatakan, man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Siapa yang beribadah kepada Allah tidak berlandaskan kepada ilmu, maka sesungguhnya apa yang dia rusak itu lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Artinya akan lebih banyak kerusakan yang ditimbulkan daripada kebaikan yang diharapkan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Ini adalah muqaddimah pertama yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan muqaddimah yang kedua sebelum kita membahas al-usul ats-tsalatsah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.